bisa dikatakan cita-cita dari organisasi. Makanya dari itu setiap individu juga harus mempunyai visi ke depan apa yang dia mau pengen raih. Gitu. Kalau orang tidak mempunyai visi, berarti hidupnya itu akan terasa hampa. Tidak ada keinginan yang pengen diraih. Jadi kalau orang tidak punya visi itu kayak orang gila itu, saya bisa katakan seperti itu. Tidak punya arah, tidak punya tujuan. Hidupnya tidak ada kejelasan. Kemudian misi merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Jadi langkah-langkah untuk mencapai visi yang diinginkan itu harus ada misi. Jadi banyak dari strategi hebat hanya visi hebat. Hanya ketika kita mengenali fantasi kita dapat mulai menghargai keajaiban atau kenyataan. Jadi kita harus mempunyai visi yang jelas untuk menjadi orang yang hebat, untuk menghargai keajaiban. Makanya kita harus mempunyai visi yang kuat. Kemudian sebuah misi menggambarkan fungsi dasar organisasi dalam masyarakat dalam hal produk dan layanan yang dihasilkan untuk pelanggan. Jadi bagaimana misi ini untuk menggambarkan kepuasan dari pelanggan apabila visi misi ini dipunyai oleh suatu organisasi perusahaan. Kemudian visi ini dapat disusun dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu adalah bisnis apa yang kita jalankan saat ini. Jadi visi ini dipengaruhi oleh bisnis apa atau output apa yang kita jalankan saat ini. Kemudian bisnis apa yang kita inginkan, bisnis apa yang ingin kita jalankan. Seperti rekan kalian mungkin pada saat korban yang lalu, bagaimana dia melihat perkembangan zaman, perkembangan situasi. Oh, saya dengan adanya korban ini usaha jual sapi korban, jual kambing korban. Ini menangkap situasi pasar, menangkap peluang untuk menambah, katakanlah bagi mahasiswa kan saat ini belum ada tambahan dan sebagainya, untuk menambah passive income. Dia ada ide untuk menjual daging korban untuk merayakan Idul Adha dan sebagainya. Ini juga bagus juga. Makanya ada beberapa mahasiswa yang sudah memahami ilmu teknik manajemen industri, banyak yang membuka peluang kerja, menambah kegiatan untuk menambah income. Itu tidak ada masalah. Itu berarti ilmu TI-nya sudah masuk, sudah menjiwai ilmu TI-nya, sehingga menangkap peluang untuk mendapat tambahan penghasilan dan sebagainya. Kemudian apa yang diinginkan oleh pelanggan kita? Sudah saya kasih contoh tadi, pelanggan kita pada saat itu mungkin membutuhkan sapi, membutuhkan kambing, sehingga mahasiswa itu menjual sapi dan kambing untuk memenuhi keinginan dari pelanggan. Kemudian harapan apa yang dimiliki stakeholder, kemudian siapa yang akan menjadi pesaing di masa yang akan datang, siapa partner, bagaimana teknologi berpengaruh terhadap industri kita. Sekarang ini zaman 4.1 katanya, semua menggunakan teknologi dibuat untuk memudahkan, begitu juga untuk menambah pengaruh terhadap bisnis kita. Sekarang ini kita bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dengan online mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang luar biasa. Tidak harus bekerja keras, tidak harus berkeringat, di depan laptop saja sudah bisa menghasilkan berapa puluh juta dan bermiliar-miliar yang sudah tahu bagaimana memanfaatkan teknologi untuk
menjawab tantangan untuk bekerja sehingga bisa untuk hidup lebih kaya lagi. Kemudian misi perusahaan merupakan pernyataan cara mencapai. Jadi misi ini pernyataan untuk mencapai visi yang diinginkan. Jadi misi menjawab what we are doing, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk mencapai visi yang diinginkan oleh perusahaan itu. Kemudian misi perusahaan merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas dan bersifat tahan lama tentang keinginan atau maksud perusahaan. Jadi misi ini adalah rumusan atau keinginan maksud perusahaan untuk mencapai, untuk meraih visi, meraih tujuan yang diinginkan. Kemudian misi harus mencerminkan keunikan atau keunggulan dari perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memiliki keunggulan untuk menghadapi persaingan sehingga perusahaan itu akan bisa mempertahankan eksistensinya untuk persaingan global dan tentunya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besar. Nah, kemudian beberapa contoh visi dan misi dari perusahaan. Ini dari BNI, visinya adalah menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dari kinerja. Pernyataan visi menjadi bank kebanggaan nasional yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial, dan konsumen. Jadi visi dari bank BNI ini menjadi bank kebanggaan nasional. Kemudian misinya memberikan layanan prima, mungkin meningkatkan kepedulian, tanggung jawab, dan lain-lain. Akan tetapi untuk liga saat ini di Indonesia itu yang menjadi sponsor utama itu BRI, kalau nggak salah BRI. Liga BRI sudah mulai bergulir, yang dulu awal-awal pandemi tidak ada kegiatan, sempat vakum, untuk saat ini sudah mulai bergiat. Dan di luar negeri itu juga sudah kompetisi olahraga dan sebagainya sudah mulai diadakan, seperti kemarin sudah selesainya Olimpiade Tokyo yang awalnya dilaksanakan tahun 2020 karena pandemi, dilaksanakan tahun 2021, akan tetapi tetap nama yang sama karena diundur tahunnya, hanya diundur tahun, tetap Olimpiadenya 2020. Makanya untuk Olimpiade berikutnya tetap kurang 3 tahun lagi, yaitu 2024 nanti. Terus kemudian di Amerika saya lihat untuk kejuaraan US Open tenis itu penontonnya sudah banyak, dan banyak juga yang sudah tidak memakai masker. Jadi sudah dianggap selesai bagi warga Amerika, sehingga pada saat menonton pertandingan itu banyak yang sudah tidak memakai masker. Nggak tahu apakah memang benar-benar yang di sana itu sudah selesai atau belum, atau memang virusnya beda. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman rekan di STTL bahwa vaksin yang diberikan di Amerika berbeda dengan vaksin yang diberikan di Indonesia. Nggak tahu, walau alam mungkin vaksinnya lebih canggih atau gimana, akan tetapi belum ada pengumuman resmi apakah virus yang saat ini masih ada sudah selesai atau belum, nggak tahu. Tinggal kita nunggu informasi resmi dari pemerintah. Kemudian lanjut untuk RCTI, visinya adalah media utama hiburan dan informasi. Jadi bagaimana RCTI mempunyai visi sebagai media utama hiburan dan informasi. Akan tetapi kita tahu memang beda tipis antara memang betul-betul si perusahaan media informasi ini betul apakah informasinya itu bermuatan politis atau netral. Kita juga
sulit membedakan bagaimana media sosial saat ini juga sebagai kendaraan politik untuk meraih cita-cita, meraih keinginan dari partai-partai politik untuk meraih kekuasaan. Karena yang mempunyai RCT ini kalau nggak salah Pak Haritanu Sudibyo juga dia mempunyai partai yaitu Perindo kalau nggak salah itu. Di RCT juga kadang-kadang di setel ulang lagu marsnya Perindo sebagai promosi atau sebagai untuk menarik hati rakyat supaya memilih partainya dia. Seperti itu. Kemudian misi dari RCT bersama menyediakan layanan prima interaksi kerja di perusahaan lebih mengutamakan semangat kebersamaan sebagai sebuah tim kerja yang kuat. Jadi misinya dari RCTI bagaimana mengutamakan semangat kerja untuk meraih tujuan organisasi untuk meraih sebuah tim kerja yang hebat. Jadi dengan semangat itu kebersamaan tentunya bisa meraih keinginan dan cita-cita yang diinginkan dari perusahaan RCTI. Kemudian yang lain yaitu Telkom Indonesia visinya menjadi perusahaan infokom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. Dan misinya menjadi dan memberikan layanan excellent quality, competitive price and to be role model as the best management Indonesia Corporation. Kemudian pernyataan visi dan misi ini adalah kata-kata inspiratif yang dipilih oleh pemimpin yang sukses dengan jelas dan ringkas untuk menyampaikan arah dari organisasi. Kemudian dengan menyusun sebuah pernyataan visi yang jelas, pernyataan visi, pimpinan organisasi dapat menyampaikan niat atau keinginan yang kuat dan memotivasi tim organisasi untuk mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan. Jadi jelas bagaimana visi dan misi ini dipilih oleh pemimpin untuk menyampaikan arah organisasi dan untuk memotivasi mewujudkan visi ke depan dari perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada saran masukan dipersilakan. Ada masukan? Untuk ujiannya online apa offline mahasiswa? Informasi terakhir offline gitu. Berarti masuk semua. Tapi untuk mahasiswa TMI 41 ini sudah melaksanakan vaksin kedua semua. Siap sudah gitu. Jadi ikuti saja offline mungkin minggu depan ya untuk ujiannya. Siap, tanggal. Nanti setelah ujian tengah semester, nanti untuk setelah ujian itu tugas yang kemarin saya berikan nanti masing-masing kelompok untuk melaksanakan paparan. Apakah offline atau online tinggal menunggu perkembangan situasi di lapangan. Selesai, ada yang disampaikan? Siap, belum ada gitu. Kalau belum ada, saya kira cukup. Nanti bahan materi akan saya sampaikan ke Letnan Indra. Yang lainnya nanti mohon menyesuaikan.